Kasih pertanyaan ketiga yang akan saya jawab dari soal nomor 7. Bagaimana hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi dan memberikan argumen yang mendukung dan menentang bahwa demokrasi itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penjelasannya ada di PowerPoint ini, tapi saya mau menjelaskan secara singkat. Demokrasi itu pertama kali saya mau menjelaskan demokrasi. Nah, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu adalah peningkatan kapasitas suatu negara dalam menghasilkan barang atau jasa pada periode tertentu, umumnya diukur melalui produk domestik bruto atau kita kenal sebagai PDB. Nah, apa hubungan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi? Nah, secara umum demokrasi itu bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Melalui apa? Melalui stabilitas politik, kualitas institusi, kepastian hukum, dan perlindungan hak milik, serta partisipasi masyarakat dalam menyusun kebijakannya. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang baik dapat memperkuat demokrasi. Karena kenapa? Karena bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau misalnya pertumbuhan ekonominya baik, eh, pertumbuhan ekonominya ba- eh, s- pertumbuhan ekonominya baik, demokrasinya kuat, kesejahteraan masyarakat meningkat. Melalui apa? Melalui pendidikan, kesadaran politik, dan partisipasi politiknya. Nah, argumennya yang pertama, argumen apa yang mendukung bahwa demokrasi itu meningkatkan pertumbuhan? Saya membagi menjadi beberapa poin. Eh, Pertama, menciptakan stabilitas politik dan kepastian hukum. Negara demokrasi umumnya memiliki sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Nah, kepastian hukum memberikan rasa aman bagi investor, sehingga investor itu ingin berinvestasi dan nantinya akan mendorong investasi domestik maupun asing. Ketika investasi meningkat, produksi barang dan jasa pun bertambah, lapangan pekerjaan meningkat, pertumbuhan ekonomi ikut juga meningkat. Nah, contohnya itu di negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Jerman. Sistem demokrasi yang kuat serta mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika negaranya udah stabil, udah eh, kepastian hukumnya jelas gitu kan, ya investor lebih senang untuk berinvestasi karena ya dia diberikan rasa aman gitu kan. Jadi secara nggak langsung pertumbuhan ekonomi pun makin meningkat gitu lah. Secara garis besar saya bisa jelaskan. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Nah, dalam sistem demokrasi, pemerintah itu bertanggung jawab kepada masyarakat karena dia dipilihkan oleh masyarakat. Sehingga pemerintah itu terdorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, gitu kan, bisa membangun infrastruktur, memperbaiki pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, menciptakan kebijakan ekonomi, dan lainnya. Nah, karena dia pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat akibat dari demokrasi tersebut, ya secara nggak langsung pemerintah itu harus meningkatkan ya pertumbuhan ekonomi gitu caranya. Yang ketiga, mendorong inovasi kreativitas. Nah, demokrasi memberikan hak kebebasan berpendapat. Bisa kebebasan yang lainnya juga berwirausaha, akademik gitu kan. Nah, dengan demikian ketika ketika dia didorong untuk bebas secara memiliki hak berpendapat, tentunya akan mendorong seorang itu untuk melakukan apapun gitu kan, yang nantinya akan mendorong, misalnya nih, dengan dia dibebaskan berpendapat dan kebebasan akademik secara berwirausaha gitu kan, ya tentu akan terdorong masyarakatnya untuk melakukan penelitian gitu kan, penelitian dan inovasi teknologi. Nah, perkembangan inovasi kreatif dan lahirnya perusahaan baru sehingga terdoronglah inovasi dan kreativitas. Mengurangi korupsi melalui transparansi. Negara yang demokrasi biasanya memiliki mekanisme pengawasan yang lebih kuat melalui parlemen, media, bisa dari media masanya, masyarakat sipilnya. Nah, semakin transparan, pengelolaan pemerintah semakin efisien juga penggunaan anggaran sehingga membangun ekonomi menjadi lebih optimal. Yang kelima, meningkatkan kualitas SDM. Nah, pemerintah yang punya demokrasi yang eh, bagus gitu kan cenderung memperhatikan kebutuhan masyarakat. Jadi mau investasi pada pendidikan maupun kesehatan. Nah, SDM yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sedangkan ada argumen yang menentang bahwa demokrasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Beberapa poinnya sebagai berikut. Contoh pertama adalah pengambilan keputusan lebih lambat karena sistemnya demokrasi. Jadi setiap pengambilan itu bertahap gitu kan, melibatkan banyak pihak. Akibatnya pengambilan keputusan lebih lama. Nah, jadi misalnya ada proyek strategis pun bisa tertunda karena
ya sering harus mengalami banyak perdebatan gitu kan. Ya contohnya aja lah IKN gitu kan ya. Kita negara demokrasi ya karena banyak pro kontra gitu kan. Jadi ya lama gitu kan. Jadi nggak jelas gitu. Banyak yang nggak setuju. Ada kontra, tapi ada yang pro gitu. Yang kedua, kebijakan populis. Pemerintah yang dipilih melalui pemilu terkadang lebih mengutamakan kebijakan yang memang mana yang disukai masyarakat daripada yang memang mana yang lebih efektif. Contohnya ya paling singkat itu MBG. Ya mungkin ya ya pemerintahnya suka gitu dengan kebijakan MBG, tapi ternyata hal itu secara kita lihat sampai sekarang ini ya nggak efektif gitu kan. Atau mungkin subsidi gitu kan. Ya kalau subsidi terlalu berlebihan, bansos gitu kan. Ya dalam jangka ya untuk masyarakat memang senang masyarakat tertentu, tapi sebenarnya eh, efektif nggak ya? Itu perlu dievaluasi lagi gitu. Yang ketiga, ketidakstabilan politik gitu kan. Pergantian pemerintah yang terlalu sering karena akibat demokrasi tersebut kan pemilu secara berkala, tentu investor juga jadi ragu gitu kan. Ya sistemnya beda-beda gitu kan, kebijakannya yang berbeda-beda ya. Banyak jadi investor apalagi setelah pemilu biasanya umumnya ya negara itu ya goyang gitu karena investor pun banyak pergi tergantung pemerintahnya. Tapi ketika kepercayaan masyarakat itu meningkat ya mungkin investasi pertumbuhan ekonomi semakin meningkat juga. Yang keempat, kepentingan politik jangka pendek. Nah, dalam demokrasi masa jabatan pemerintah itu kan terbatas. Jadi eh, seringnya pemimpin itu fokusnya itu program-program yang cepat gitu kan. Gimana biar dia menarik politiknya gitu supaya dia bisa dipilih lagi gitu kan. Dibandingkan dia berpikir gimana investasi jangka panjang supaya negara lebih maju ke depannya gitu kan. Jadi sebenarnya pro kontra gitu kan. Ada yang menentang bahwa demokrasi itu mendukung pertumbuhan ekonomi, tapi ada yang bilang demokrasi itu malah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi contoh ya negaranya yang misalnya nggak demokrasi tapi pertumbuhan ekonominya cepat itu Tiongkok gitu kan. Kenapa bisa saya bilang? Karena memang sama beberapa waktu belakangan ini pertumbuhan ekonomi Tiongkok itu cepat gitu kan. Tapi pertumbuhan ekonomi itu nggak hanya dipengaruhi oleh sistem politik, tapi kualitas kebijakannya gitu. Nggak bisa kita bilang bahwa pertumbuhan menurut saya nggak bisa dibilang pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh sistem politik, tapi juga harus lihat apakah SDM-nya udah bagus, bagaimana tata kelola pemerintahnya. Nah, Indonesia sendiri itu negara demokrasi, tapi pertumbuhan ekonominya itu bisa kita lihat melalui bagaimana pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan peningkatan investasinya. Nah, seringnya kebijakannya itu masih memperoleh apa ya pembahasan yang panjang gitu kan, masih bertele-tele bahkan juga masih berubah-ubah. Kita lihat sampai sekarang ini kondisi ekonomi nggak stabil gitu kan. Ya, semuanya memang tergantung bagaimana tata kelola sistem pemerintahan dan SDM-nya sendiri gitu. Jadi menurut saya demokrasi pada dasarnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kalau disertai dengan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, penegakan hukum yang konsisten, dan birokrasi yang efisien. Tapi demokrasi bukan satu-satunya faktor menentukan keberlangsungan ekonomi. Nah, negara dengan sistem demokrasi yang lemah, tingkat korupsi tinggi, atau birokrasi yang nggak efisien akan mengalami kesulitan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi, menurut saya, kualitas institusi dan kebijakan publik itu lebih menentukan pertumbuhan ekonomi dibanding dengan sistem pemerintahannya. Demikian secara singkat yang bisa saya jelaskan, karena pokoknya bisa dilihat pada kesimpulan ini hubungan keduanya itu bisa bersifat kompleks gitu kan. Nggak hanya sekedar eh, dukung menentang gitu. Bahkan bukan sekedar sebab akibat langsung, melainkan bergantung pada ya kualitas institusinya dan konteks masing-masingnya kita lihat lagi ke SDM-nya dan negaranya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih.